Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi pertemuan yang ke-6, yaitu kertas kerja dan laporan keuangan. Kita ingat kembali tentang siklus akuntansi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemarin dulu pada pertemuan yang pertama kedua kita sudah belajar tentang transaksi, kemudian memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum. Kemudian kita posting ke dalam buku besar utama. Kemudian kita hitung masing-masing saldo akunnya dan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Dan pertemuan yang kemarin rekan-rekan sudah mencoba tentang jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal penyesuaian selesai, maka selanjutnya kita bisa membuat laporan keuangan. Namun sebelum membuat laporan keuangan, ada baiknya kita membuat kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Jadi fungsi kertas kerja ini untuk memudahkan dalam membuat laporan keuangan. Ini tidak wajib, tapi justru mempermudah untuk membuat laporan keuangan. Ini format neraca lajur. Jadi ada kolom untuk nama akun, neraca saldo yang setelah buku besar itu, kemudian penyesuaian yang kemarin rekan-rekan sudah coba kerjakan, kemudian nanti kita buat neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian kita bisa tahu, kita tentukan dulu laba rugi, kemudian neraca. Nah, ini nanti sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan. Ini adalah tahap pertama, tahap untuk memasukkan neraca saldo. Jadi kemarin teman-teman ingat ya, setelah membuat buku besar, teman-teman kan sudah membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo itu kita masukkan ke kolom yang ini. Masih ingat ya, jumlah saldonya masing-masing 147.100.000, 140.100.000. Ini. Dari neraca saldo ini, kemarin kan teman-teman kemudian membuat penyesuaian ya. Penyesuaian itu seperti ini. Nah, jawabannya ini ya. Jadi ada 5 transaksi yang harus kita sesuaikan karena belum kita catat di akhir bulan ya. Seperti ada penyusutan, ada pengurangan perlengkapan, ternyata ada gaji yang masih belum kita bayar. Itu ada pemakaian sewa. Itu semuanya belum pernah kita catat di jurnal umum. Karena belum dicatat di jurnal umum dan ada di akhir bulan, maka kita masukkan di jurnal penyesuaian. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam worksheet yang kolom ini ya. Penyesuaian. Seperti ini. Disesuaikan ya. Nah, pada saat memasukkan jurnal penyesuaian itu akan muncul akun-akun baru karena akun-akun yang sebelumnya belum ada. Seperti ini ya, beban perlengkapan. Ini kan di sini belum ada, kita tulis yang belum ada, kita tulis. Ini beban penyusutan peralatan juga belum ada. Akumulasi penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, beban gaji, utang gaji, sewa dibayar di muka. Nah, ini di sini belum ada. Yang sudah ada di neraca saldo sebelumnya hanya ini ya, beban perlengkapan dan beban sewa. Itu. Jadi ini beban perlengkapan 4.300.000. Kolom debit kita masukkan di sini. Beban perlengkapan 4.300.000 di sini. Beban perlengkapan debit 4.300.000. Kemudian perlengkapan kredit 4.300.000 di sini. Perlengkapan kredit 4.300.000 di sini. Kemudian beban penyusutan peralatan kolom debit 300 ini. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kolom kredit 300 ini. Ya, ini yang baru. Beban penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan ya. Ini masing-masing 150 kita masukkan. Kemudian beban gaji dan utang gaji ini masing-masing 1 juta kita masukkan di sini. Kemudian ada sewa dibayar di muka 4 juta debit ini dan beban sewa kredit 4 juta karena beban sewa udah ada. Ini kita masukkan kredit 4 juta di sini. Nah,
Jadi kita untuk penyesuaian ini hanya menambahkan nama-nama akun yang baru dari jurnal penyesuaian. Yang sudah ada tinggal kita masukkan nominalnya saja. Setelah itu kita hitung neraca saldo setelah penyesuaian ini. Karena ada penyesuaian, maka neraca saldonya pasti berubah. Kayak ini ya. Nah, ini nanti pasti berubah. Perlengkapan awalnya debit 7.300.000, kemudian ada penyesuaian kredit 4.300.000. Karena berubah, makanya kita butuh yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini tetap ya. Ini debit tetap. Nah, ini nanti yang berkurang 7.300.000 debit. Karena ini berlawanan kredit, perlengkapan kan akun normalnya di debit ya, debit. Maka ini dikurangi 7.300.000 dikurangi 4.300.000. Jadi perlengkapannya tinggal 3 juta. Ya. Kemudian ini kita masukkan juga yang lain, akun-akun yang lain ini sesuaikan dengan saldo normalnya ya. Nah, kemudian yang ini juga nih, beban sewa awalnya 5 juta debit. Kemudian ada kredit 4 juta, berarti beban sewa 1 juta debit. Kan berlawanan ya, ini debit, ini kredit. Saldo normal di debit. Ini. Nah, kita masukkan yang lainnya menyesuaikan. Sehingga yang awalnya ini, saldonya ini, sekarang saldonya jadi seperti ini. Kemudian tahap berikutnya adalah mengisi yang laba rugi ini. Jadi yang kita isi di kolom laba rugi ini adalah akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu adalah akun-akun pendapatan dan akun beban. Pendapatan, beban. Pendapatan itu yang kode akunnya yang depan ini 4, beban itu yang depannya ini 5. Ya. Jadi yang masuk nanti ada pendapatan jasa, kemudian beban listrik, beban telepon, beban sewa, beban pemeliharaan kendaraan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, beban gaji. Jadi hanya akun nomor 4 dan 5, pendapatan dan beban, seperti ini. Kita masukkan untuk pendapatan ya, dari sini ya. Kita ambilnya nominalnya dari sini ya, dari neraca saldo setelah penyesuaian, bukan yang dari sini. Kita masukkan nominal-nominal yang dari sini ya, asalnya ini. Pendapatan jasa masuk sini. Kemudian beban-beban yang ini ya, yang beban-beban kita masukkan ke sini. Nih, 4.300.000, beban penyusutan peralatan 300. Kemudian akumulasi bukan, masukkan lagi ini beban penyusutan kendaraan 150. Akumulasi tidak, beban gaji ini 1 juta, 1 juta. Nih, jadi hanya akun-akun beban yang di kolom debit, kemudian yang di kolom kredit akun pendapatan. Ini beban-beban, sehingga totalnya kita total ya masing-masing. Ini totalnya beban ada 9.300.000, total pendapatan ada 57.800, sehingga selisihnya adalah 48.500.000. Ini selisihnya. Setelah itu kita masukkan yang berikutnya di neraca ini adalah sisanya dari akun-akun 45 tadi, yaitu akun 1, nomor akun 1, 2, dan 3. Apa aja ini? Asetnya 1, kemudian utang, semuanya ini, kemudian modal prive, lalu yang di sini ada akumulasi penyusutan peralatan nanti masuk di neraca, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan masuk di neraca, begitu juga dengan utang gaji dan sewa dibayar di muka masuk ke kolom neraca ini. Jadi ini neraca ini untuk mengisi akun-akun real. Kalau tadi yang di laba rugi mengisi akun nominal, kalau yang ini akun-akun real ya, untuk kode 1, 2, dan 3.
1, 1, 2. Nah, jadi nanti akan seperti ini hasilnya. Ya, neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja. Nih ya. Kita jumlah untuk masing-masing kolom di neraca. Yang di kolom debit, ini ya, kita pindahkan, sudah kita pindahkan tadi. Jadi totalnya itu ada 139.250.000. Ini yang kolom debit. Kemudian yang kolom kredit ini, itu yang kolom kredit itu utang, modal ya, kolom kredit ini. Kemudian ada apa ini? Akumulasi. Nah, kemudian ada utang lagi, utang gaji. Totalnya sekian. Nah, selisihnya yang kolom laba rugi, selisihnya ini debit kredit 57.800 kurangi 9.300, ini adalah selisihnya ini 48.500 ya. Ini adalah laba. Jadi kalau laba itu kan pendapatan lebih besar daripada beban, berarti labanya ditaruh di sini agar seimbang ya ini. Begitu juga dengan neraca, kalau selisihnya ini sama, nah ini 48.500, ini juga kalau diselisihkan sama, berarti pekerjaan saudara ini udah betul, udah benar ya. Jadi ini harus sama selisihnya ini. Jadi kalau laba berarti dia ada di kolom debit untuk ini yang laba rugi, sedangkan untuk neraca di kolom kredit. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3, yaitu laporan yang pertama itu saudara membuat laporan laba rugi dulu. Kemudian yang kedua membuat laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Kemudian yang terakhir baru membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Apa itu laporan laba rugi? Jadi laporan laba rugi itu sebagai indikator untuk menilai prestasi perusahaan. Karena di situ memuat informasi tentang laba atau rugi tadi, pendapatannya berapa, bebannya berapa. Jadi bisa dijadikan acuan untuk pengembangan bisnis. Itu laporan laba rugi. Kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan ini untuk mengetahui modal kita itu akan bertambah atau berkurang. Jadi modal akan bertambah kalau ada laba. Sebaliknya modal akan berkurang kalau perusahaan rugi. Itu kita lihat dari laporan perubahan modal juga. Kemudian yang ketiga, kita buat laporan posisi keuangan atau neraca. Dari laporan ini kita bisa tahu kondisi aset, utang, modal suatu perusahaan. Itu. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba masukkan nilai-nilai atau nominal dari kertas kerja ke dalam format laporan keuangan seperti ini. Ini laba rugi, kemudian ini laporan perubahan modal, dan ini neraca. Semuanya dapat teman-teman ambil dari ini, nilai-nilai yang ada di sini ini. Baik, itu saja materi kali ini. Silahkan teman-teman nanti langsung mencoba membuat laporan keuangan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.